Nano Machine, Bab 4. Mengapa menghafal? Sebuah buku, part 1. Yewon adalah anak laki-laki yang cerdas. Ia sudah melewati banyak tantangan dan usaha pembunuhan. Membuatnya lebih kuat dan cerdas. Ia mengerti betapa pentingnya memiliki senjata. Dan juga mengerti bahwa harus merahasiakannya untuk tetap hidup. Aku harus menyembunyikan bahwa aku memiliki mesin nano di dalam diriku. Namun, Yewon tidak tahu bahwa pengetahuan medis saat ini tidak dapat menemukan mesin nano. Ia khawatir Dokter Boek akan mengetahui dan menceritakannya ke keluarga Dok Majong. Saya harap dia tidak mengetahui. Namun, Dokter Boek mulai curiga karena perubahan pada Yewon. Ia pikir Yewon akan menjadi penerus yang lemah dan tidak memiliki pengetahuan bela diri. Namun kenyataannya sebaliknya. Ia malah lebih baik dalam bela diri daripada pangeran lain dari keluarga lain. Walaupun begitu, Yewon masih berada pada posisi yang sulit untuk menjadi penerus. Pangeran lain sudah memulai pelajaran bela diri dan memiliki pasukan sendiri. Sepertinya dia bukan orang yang tidak tertarik. Sepertinya dokter berasumsi bahwa alasan perubahan ini karena Tuhan. Chon Yu-jong, dia adalah putranya. Jika Tuhan membantu secara diam-diam, dia tidak perlu mengakui. Dokter baru saja menulis resep obat untuk membantu Yewon memulihkan energinya. Pangeran, Jang, Yewon belum mengucapkan terima kasih pada penjaganya. Mesin nano membantunya sembuh. Tetapi jika Jang tidak datang tepat waktu, siapa tahu apa yang akan terjadi. terima kasih telah membawaku kembali, Kak. Sebelum Yewon selesai, Jang berkata dengan dingin. Maaf pangeran, Anda harus mandi dulu. Oke. Baunya mengerikan. Dokter memanggil budak untuk membersihkan tempat tidur dan mempersiapkan mandi Yewon. Saat mandi di bak mandi air panas, Yewon merasakan sensasi aneh. Apakah dunia ingin mengubah nasibku? Dunia sudah memutuskan nasibnya saat dia lahir sebagai budak wanita. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah bertahan hidup. Hei mesin nano. Ya Tuhan, Dia belum berbicara dengan mesin nano selama sekitar 1 jam. Mesin nano tidak akan berbicara jika dia tidak bertanya. Kamu bilang kamu sudah menyembuhkan lukaku. Seberapa baik kamu bisa melakukannya? saya bisa memulihkan luka eksternal atau internal dengan cepat. Namun kehilangan darah atau bagian tubuh membutuhkan replikasi sel yang memerlukan waktu lebih lama. oh, okay. Mesin nano memberikan banyak informasi, tetapi masih sulit dimengerti. Setidaknya diketahui bahwa dia bisa sembuh dari sebagian besar luka, kecuali kehilangan bagian tubuh atau terlalu banyak darah. Haruskah aku mengujinya? Saya tidak merekomendasikan menyakiti diri sendiri. Namun jika ingin mencoba, uji dulu dengan potongan kecil. Yewon mengambil belati yang berada di atas gumpalan pakaiannya dan memotong telapak tangannya. Aduh, Rasa sakit membuat dia mengerutkan kening. Aktifkan mode penyembuhan diri di telapak tangan kiri. Saat suara itu terdengar, darah berhenti mengalir dari telapak tangannya. Dan segera luka itu hilang seolah-olah tak pernah ada. sulit dipercaya, tapi berhasil. Ada banyak hal yang sulit dipercaya, termasuk penggunaan mesin nano. Bisakah saya benar-benar menggunakan semua kekuatan yang diberikan pengetahuan saya? Ya Tuhan, Anda bisa menggunakan semua kekuatan mesin nano sesuai petunjuk. Baik, saya akan mengujinya setelah mandi. Yewon kemudian keluar dari air dan membentuk tangannya. Jika dia bisa memanfaatkan kekuatan mesin nano, dia bisa bangkit dengan kekuatan dan membalas dendam pada musuh-musuhnya. Di kastil selatan penyembahan iblis adalah rumah Bokam Juong. Dan di samping bangunan utama, ada kamar bagi calon pewaris. Di halaman depan kamar itu, ada seorang remaja berbintik-bintik dan seorang pria bertopeng berlutut di depannya. Lucu, apa kau pikir itu masuk akal? Bocah itu terlihat sangat marah dan berteriak keras. Pria bertopeng tidak bisa menenangkan marahnya. Kalian semua dikirim untuk membunuh satu bocah lemah dan 5 terbunuh sebagai gantinya. Pangeran Mugong, beberapa prajurit
prajurit mungkin membantu bocah itu. Beraninya kau memanggil namaku. Maafkan aku, Pangeran Chan. Chun Mukyum berada pada posisi ketiga dalam menggantikan tahta. Dia telah mengirim pembunuh dari keluarganya Bok Majiung untuk membunuh Yewon sebelum dia bisa masuk ke akademi. Tetapi usahanya gagal. Aku kira dia tidak memiliki bantuan apapun. Tapi sepertinya dia memiliki sesuatu di balik bajunya. Ini adalah hal yang tidak terduga. Mereka menjauhkan penjaga Yewon dan menyerang pangeran, tetapi kegagalan mereka. Ini berarti ada orang lain yang melindunginya. Apakah ayah melakukan sesuatu untuknya? Itulah yang dalam pikirannya. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun tentang Tuhan. Lord of Demonic Cult adalah makhluk ilahi. Baiklah, saya akan mengambil lebih banyak peluang setelah bergabung dengan akademi. Tidak ada perlindungan di dalam akademi. Karena masing-masing pangeran harus memiliki penjaga yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti. Aku tidak ingin melakukannya sendiri. Tapi aku tidak memiliki pilihan lain. Nano Machine, bab kelima. Mengapa menghafal sebuah buku? Part 2. Sekte Iblis berada di 10.000 pegunungan. Terdiri dari banyak keluarga dan klan. Terdapat 6 klan utama. Wise, Sword, Loyal, Blade, Poison, dan Lust. Masing-masing klan memiliki ketua yang dipilih. Menurut sumpah ketua, harus menikahi wanita dari setiap klan dan melahirkan anak-anak dari setiap pernikahan. Anak-anak ini akan dibesarkan oleh klan ibu mereka dan bergabung dengan Akademi Iblis setiap 10 tahun. Akademi ini didirikan untuk melatih generasi terbaik dari para prajurit. Namun akademi juga menjadi arena kompetisi ketat antar pangeran atau kandidat Lord baru. Mereka berlatih dan membangun hubungan dengan keluarga dan klan lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Siapa yang menang dalam akademi akan menjadi pewaris tahta. Yewon keluar dari bak mandi dan memandang tubuhnya melalui cermin saat dia mengeringkan badan. Tubuhnya dulu kurus dan lemah, tapi sekarang kuat dan berotot. Mesin nano bagaimana ini bisa terjadi? Saya telah merekonstruksi tubuhmu, Tuan. Rekonstruksi. Menciptakan sesuatu dari nol sulit. Tetapi membentuk ulang tubuh dan otakmu tidak begitu sulit. Bahasamu terlalu rumit. Dia belum mempelajari seni bela diri, tapi dia tidak malas dalam studinya. Namun, kata-kata apapun yang dikatakan mesin nano adalah kata-kata yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Yewon memakai pakaiannya dan pergi ke kantor. Namamu terlalu panjang. Ada nama lain yang bisa aku panggil? Kamu bisa memberikan nama apapun yang kamu inginkan, Tuan. Saya tidak bisa memikirkan apapun. Jadi akan memanggilmu Nano. Diregistrasikan, Nano. Aku baru saja memberikan nama. Bisakah kamu mengucapkan terima kasih? Yewon bercanda tentang hal itu, tetapi tidak ada mesin yang bisa mengerti lelucon. Terima kasih, Tuan. Oke, mesin nano hanyalah mesin, dan Yewon mulai terbiasa dengan itu. Kantornya tidak memiliki banyak buku. Kebanyakan hanya buku-buku studi. Tak ada buku tentang bela diri. Hanya buku dasar tentang mendapatkan energi internal yang sedikit membantunya. Bajingan. Ini tugas para wanita dari 6 klan. Mereka diam-diam meracuni ibunya. Membuat Yewon bersumpah tidak akan belajar bela diri sampai bergabung di akademi di depan ibunya yang sedang sekarat. Oleh karena itu, Yewon hanya bisa mempelajari buku dasar energi internal. Hal ini hanya mungkin karena Tuhan sendiri yang mengirimkannya secara diam-diam. Jika tidak, otot dan nadinya akan kaku sehingga tidak mungkin belajar bela diri setelah bergabung dengan akademi. Keenam klan tahu pelatihan tidak akan membuat perbedaan, jadi mereka tidak peduli. Mari kita coba. Apa yang harus dilakukan? Yewon mengeluarkan buku dari rak. Buku tentang aliran darah. Lihatlah buku dan telusuri setiap halaman sampai halaman terakhir. Hanya membalik halaman. Silakan mulai. Yewon ragu, tapi dia mulai memutar halaman. Lalu dengan cepat, dia sampai pada halaman terakhir. Dia tidak sadar, tapi fokusnya bergetar cepat. Aku bisa. Nyalin buku passage darah.
mencoba mengirim informasi ke otak pengguna. Apakah kamu menerimanya? Menyalin. Oh, maksudmu kamu mengirimkan artinya? Ya Tuan. Apakah kamu menerimanya? Aku menerima. Dan perasaan yang dia rasakan saat menerima manual mesin nano kembali kepadanya. Kepalanya seperti digetarkan petir dan informasi itu mengalir ke dalam otaknya. Yewon sedikit pusing dan dia menopang rak buku. Ini jauh lebih baik daripada sebelumnya, tapi dia masih merasa seperti dunianya berputar. Transfer selesai. Kamu akan terbiasa, Master. Apakah kamu khawatir? Aku hanya menyatakan fakta. Dan seperti yang dikatakan Nano, pusing itu cepat hilang. Apakah ini sudah selesai? Ya Tuan. Seperti yang kamu lakukan dengan manual, kamu bisa memikirkan informasi terkait dan membawanya keluar. Yewon kemudian berpikir tentang aliran darah dan informasi dari buku yang belum dia baca datang dengan alami. Apa Guo? Tak percaya, tetapi ia baru saja memindahkan seluruh buku ke dalam pikirannya tanpa membacanya. Ia benar-benar memahami artinya. Ada kesalahan dalam buku yang sudah diperbaiki sebelum dipindahkan. Kesalahan apa? Informasi tentang titik darah salah. Jadi sudah diubah. Mesin nano yang dibuat di masa depan yang jauh sudah terpasang dengan informasi yang lebih akurat saat memindai buku. Yewon merasa luar biasa. Ia harus belajar dan menghafal buku sampai sekarang. Tetapi dengan metode ini, ia tak perlu lagi mengeluarkan waktu untuk itu. Aku bisa memindahkan semuanya. Yewon tersenyum gembira. Ia tak memiliki banyak buku di kantor, tetapi itu akan berubah saat ia memasuki akademi. Ayo tumbuh lebih kuat dari yang lain dan bertahan setelah bergabung dengan akademi. Itulah tujuanku. Ia belum bisa bertarung memperebutkan tahta. Ia perlu fokus untuk bertahan hidup saat ini. Sedikit yang diketahui oleh Yewon bahwa kekuatan mesin Mano tak hanya terbatas pada transfer informasinya. Bersambung.